the view from our room langsung ke Sungai Nil. Masya Allah. Welcome to Egypt. Assalamualaikum, hi everyone. Good morning dari Egypt, dari Mesir. Ini adalah hari pertama kita di Mesir dan untuk pertama kalinya kesini dalam rangka mau menjelajah negeri para nabi. Inti perjalanan ini sebenarnya ke Masjidil Aqsa. Cuman biasanya rangkaian perjalanannya itu ya Mesir, Jordan. Akhirnya kita sampai juga di sini yang tadinya tuh udah kapan-kapan pengen banget kan. Kalau Mesir tuh Sungai Nil ini loh yang di depan kita ini. Sungai Nil yang menghanyutkan Nabi Musa alaihissalam dan kita ternyata sampai gitu loh. Alhamdulillah. Terus kita bajunya hari ini kembaran lagi. Kalau aku pakai botanical, outernya yang warna oranye. Kalau Oma pakainya yang warna kayak mint gitu. Stay tuned lah gitu. Stay tuned. Kayak ready to start the day. Kita mau turun ketemu sama rombongan yang lain. By the way, ini kita nginepnya di Fairmont. Kota Kairo itu kayak Jakarta, jadi macet banget. L lobby atau lower lobby ya? LL lower lobby LL. Oke. Balik lagi ke kamar. Ini sering terjadi. Handphone Oma ketinggalan. Masya Allah. Oke, the key is not working. Sekarang aku akan turun lagi ke bawah. Terus akan naik lagi ke atas. Anyways, this is my outfit of the day. Love it. Kalau di Samarinda di mall, Padang di jalan apa? Ujung Gurun. Trip kali ini spesial. Kita akan melakukan perjalanan napak tilas para nabi yang terjadi di sini. Menyaksikan langsung kebenaran dari kisah-kisah yang biasanya kita pelajari, kita dengar dari Al-Quran, dari buku, dari guru, dan orang tua. Semoga kita bisa mengambil hikmah, bertadabbur, dan bertafakur. Sungai Nil adalah sungai terpanjang yang melintasi 9 negara di Afrika. Kalau ngomongin Sungai Nil, pasti kita langsung ingat dengan kisah Nabi Musa alaihissalam yang diabadikan di Al-Quran. Disinilah Nabi Musa alaihissalam dihanyutkan oleh sang ibunda atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghindari kekejaman Firaun yang memerintahkan agar setiap bayi laki-laki yang lahir untuk dibunuh. Tapi ternyata yang menemukannya ialah istri dari Firaun sendiri yang bernama Asiyah. Asiyah langsung jatuh hati dan mengangkatnya menjadi anaknya. Kairo adalah ibu kota Mesir. Ada kemiripan nih sama Jakarta karena di sini pusat pemerintahan, pekerjaan. Jadi banyak yang bekerja di sini, tapi rumahnya itu di sekitaran Kairo. Makanya pemandangan macet seperti ini udah biasa. Bedanya dengan Jakarta, Kairo hidup sampai jam 12 malam. Jadi kalau mau belanja kebutuhan, nongkrong-nongkrong, toko-toko masih pada buka. Katanya di sini dengan harga murah udah bisa beli mobil. Makanya di jalanan banyak kita lihat mobil-mobil yang umurnya udah cukup tua. Kalian ngeh gak sih dari tadi kita nggak ada lihat lampu merah satupun? Fun fact, di Mesir emang nggak ada lampu merah. Ya Allah, ini princess ya. Princess. Aduh. Oh, ini tuh pajangan-pajangan. Iya. Ini dari kertas papirus. Oke, ini kita di pabrik papirus. Jadi banyak banget pajangan-pajangan yang dijual.
pertama-tama dia mau kasih sedikit informasi tentang tanaman papirus dan bagaimana orang Mesir kuno atau Firaun bisa buat kertas dari tanaman ini. Okay, so this is our Egyptian papyrus plant. Actually, it's a tropical plant. Katanya tropikal yaitu perlu cuaca yang panas dan air yang banyak. Oleh karena itu hanya tumbuh di pinggir sungai Nil. Dan ini satu keluarga sama yang namanya bambu tikar. Mungkin di Indonesia ada yang mirip tapi bukan sama. Tanaman ini bisa tumbuh sampai 4 atau 5 sampai 8 meter. Dia mulai melepas kulit yang hijau. Kulitnya ini keras. Ya, dari kulit papirus ibunya Firaun bikin keranjang. Kenapa bikin keranjang? Karena kulitnya keras, bisa tahan air. Yang kedua, waktu Musa dihanyut di Nil, ada kuda Nil. Kuda Nil takut bau papirus. Yang ketiga, karena ada buaya. Buaya juga takut bau papirus. Yang keempat, ada buaya darat takut bau baris. Perahu, tapi kertasnya terbuat dari dalamnya, dari dagingnya, bukan kulitnya. Jadi, bagian dalam atau bagian dagingnya dari tumbuhan papirus diiris tipis-tipis. Setelahnya dilakukan teknik seperti menggiling adonan biar kandungan airnya tuh berkurang, lebih transparan, dan dia lebih kuat, nggak mudah rapuh. Nah, di slices ini tuh masih ada kandungan gulanya. Bisa tebak nggak buat apa? Setelah ini, slices ini akan direndam di dalam air tanpa tambahan chemical selama 6 hari, dan airnya akan meluruhkan gulanya dan menjadikannya perekat alami. Lihat deh, setelah direndam, disusun, dia lengket sendiri kan? Biar kertasnya kuat, dibikin lapisan kedua vertikal dan horizontal. Teknik ini udah dilakukan dari zaman Firaun loh, dari zaman Mesir kuno. Untuk mendapatkan warna kertas yang lebih tua, tinggal lebih lama aja direndamnya, kira-kira 10 hari. Sekarang tinggal dipres dengan alat ini selama 5-6 hari. Kalau zaman dulu ngepresnya pakai batu. Setelah 5-6 hari, jadi deh kertasnya, seperti ini. Inilah hasilnya setelah 6 hari dalam air. Ibu-ibu nggak boleh nawar ya. Giliran beri Hermes nggak nawar. Bikinnya susah soalnya pakai handmade tangan. Ini juga bisa dicuci seperti baju, seperti pakaian. Tidak sobek, tidak rusak. Kalau pakai lem pasti rusak. Oleh karena itu Firaun buat celana dalamnya dari kertas papirus juga. Jadi tadi dikasih lihat gimana cara pembuatan kertas dari tanaman papirus. Jadi semua pajangan-pajangan ini itu memang dari kertas papirus, awet banget, nggak akan rusak. Bagus banget. Setelah tahu sejarahnya dan lihat proses pembuatan dari tumbuhan papirus menjadi sebuah kertas, kita jadi bisa lebih menghargai this piece of art. Dari sebuah tanaman yang bentuknya sederhana, tumbuh di pinggir sungai Nil, Allah sudah ciptakan keunikan dan keunggulannya sendiri. Kita lihat sendiri banyak manfaat dan kebaikannya kan yang sampai sekarang masih bisa kita nikmati. Sungguh Allah tidak menciptakan sesuatu pun sia-sia. Selain pajangan-pajangan bergambar khas Mesir, di sini juga ada pajangan kaligrafi. Ada Ayatul Kursi, surat-surat pendek, Al-Fatihah. Yang paling menarik adalah yang glow in the dark. Jadi, lukisannya ketika lampu dimatiin akan menyala dan berubah jadi gambar atau tulisan yang completely different. Kalau mau cari lukisan dari kertas papirus seperti ini, belinya nggak harus di sini. Pastinya di Mesir banyak yang jual ini, jadi kalau kalian punya waktu untuk stay lebih lama di Mesir, kalian bisa punya kesempatan lebih banyak untuk explore dan dengan harga yang lebih bervariasi. But once you like it, go buy it, karena kemungkinan kalian nggak akan menemukan yang exactly sama karena ini kan semuanya handmade dan hand painted. Sekarang aku tunjukin ya yang glow in the dark. Tapi kalau ini mati lampu, dia akan menyala terus akan kasih tulisan yang berbeda. Seperti ini ada tulisan Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kalau mati lampu akan berubah Ramadan. Wallahi nur kita sana. Nawar ya Saleh. Ya dulu You can pay with any kind of currency. You can use the pounds or the dollars or the cards or riyal. And also we are going to get 30% as a discount. This is a special offer for your group. At the end, it's gonna be rolled and put it in cylinders like this with the stamp and the certification of our. With the Fatiha.
Ya, ayatul kursi kalau mau dikalahin jadi Di ruang tamu tuh masih nambah. Ini dolar. Coba dirupiahin gimana? rupiah dikali 14. Oke, berapa orang? Berapa orang? 1, 2, 3. Masih ada lagi. Ayat kursi size-nya yang paling besar ini aku beli yang ini, Masya Allah. Soalnya ini glow in the dark. Berhasil juga memenangkan peperangan ini. Soalnya emang kebetulan yang ini tuh yang pilih aku pertama kali dan ternyata cuma satu. Tapi by the way yang ini juga keren sih mah. Ini. Baterai kamera kecil aku habis. Nah, sampai juga kita di the highlights of the day di Pyramids of Giza. Jadi ternyata piramid ini letaknya di tengah-tengah kota guys. Jadi kalian bisa menikmati pemandangan pertokoan, rumah-rumah warga dengan background piramid. Suasana turis di area piramid. Welcome to Pyramids of Giza. Asli besar banget sih. Tips untuk ke piramid, bawalah payung atau topi karena terik. Pakailah sepatu yang nyaman. Setelah masuk pakai karcis tadi, ini dia area di sekitar Pyramids of Giza. Di sekitar piramidnya itu padang pasir dan banyak sekali wisatawan. Kalau kalian punya banyak waktu dan penasaran dalamnya piramid apa sih, kalian juga bisa masuk loh, kayak orang-orang ini yang lagi pada ngantri. Di dalamnya itu adalah labirin-labirin kecil. Kalian tahu nggak piramid itu makamnya Fir'aun? Jadi sebelum meninggal, Fir'aun udah harus mempersiapkan piramidnya. Karena proses membangunnya bisa sampai 20 tahun dengan 100.000 pekerja. Kita lihat piramid ini tersusun dari batu-batuan yang besar dan sangat berat. Pastinya pada zaman Mesir kuno dulu belum ada teknologi yang bisa membantu mereka untuk mengangkat bebatuan ini. Jadi, gimana dong bikinnya? Nah, akhirnya ilmuwan menemukan bahwa ternyata batu-batuan ini bukanlah batuan alam melainkan tanah liat yang dibakar, menjadikannya batuan yang tidak bisa dibedakan dengan batuan alam asli tanpa alat canggih. Sungguh Allah Maha Besar. Temuan ini sudah lebih dulu dijelaskan di dalam Al-Quran sejak 14 abad yang lalu. Egypt is so fascinating. Banyak sekali hal-hal menarik, mind-blowing facts. Egypt benar-benar menyimpan banyak sekali misteri karena kalau kita lihat dari sejarah peradabannya, Mesir adalah negara tertua di dunia. Ribuan tahun yang lalu, zaman peradaban Mesir kuno atau zaman Fir'aun, Egypt was totally different dengan Egypt yang kita lihat sekarang. Pada zaman itu Mesir maju, terdepan, masyarakatnya bercocok tanam. That means, dulu Mesir hijau guys. Can you imagine? Egypt was never a desert. Bayangin, dulu piramid yang kokoh ini dikelilingi tumbuhan-tumbuhan yang hijau, subur, sungai mengalir indah. Masya Allah, pasti indah banget, udah kayak di negeri dongeng. They definitely live in luxury. Dan Fir'aun atau raja pada saat itu sangat pintar dan powerful. Namun sayangnya, akibat kesombongannya, all vanish, semua menghilang. Allah banyak banget beri pelajaran, termasuk kepada kita yang hidup saat ini. Kita lihat piramid ini adalah sebagai bukti kebesaran Allah. Dan sebagai bukti juga saksi kisah-kisah terdahulu yang banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Salah satu patung paling terkenal di dunia adalah Sphinx. Makhluk mitologis berkepala manusia dan badannya singa. Memiliki panjang 73 meter. Kalau kalian perhatiin, hidungnya Sphinx sudah patah. Kok bisa? Alasannya belum diketahui.
Saatnya makan siang. Seneng banget kita makan di restoran Bumbu Indonesia Kairo. Lokasinya nggak jauh dari piramid karena masih di Giza. Pilihan makanan Indonesianya banyak banget dan enak. Lagi mau makan siang di restoran Indonesia. Ini wow. Ini baru baksonya besar. Baksonya kecil. Enak banget lagi baksonya. Lihat saya manis, jadi enak ya. Makasih Beli. Gimana Opa, enak itunya baksonya? Enak bener, ya, lembut lagi. Kayak bakso buatan rumah. Makan makanan khas negara yang kita kunjungi itu selalu menarik, tapi kalau ketemu makanan Indonesia, itu baru makan bener, ya nggak sih? Di Kairo, kalian bisa temukan di restoran Bumbu Indonesia. Recommended! Kita lanjut ya perjalanannya. Mesir juga dikenal sebagai bumi para nabi. Banyak kisah menarik para nabi yang terjadi di sini. Makam nabi, rasul, dan orang-orang soleh pun banyak yang berlokasi di Mesir. Kalau biasanya traveling kita menikmati suasana kota, pemandangan, tapi kalau ke Mesir, definitely sejarahnya. Beberapa kisah para nabi yang terjadi di Mesir seperti Nabi Musa alaihissalam, nabi kedua kita Nabi Idris alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam juga pernah berkunjung ke sini, dan pastinya kalian ingat nggak kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Yakub alaihissalam? Sekarang kita sedang melewati tanah Goshen yang udah ada dari zaman Nabi Yakub alaihissalam. Tanah ini sampai sekarang masih tetap hijau dan subur. Bani Israel pernah tinggal di sini selama 400 tahun lebih. Sampai juga aku di National Museum-nya, NMEC. Tempat ini jangan sampai kalian lewatin karena di sini kita bisa lihat langsung mumi-mumi Firaun. Sekarang kita ke museum Firaun, jadi nanti bakal melihat muminya Firaun di sini. Cuman kayaknya di sini nggak terlalu bebas untuk foto atau ngerekam. Di sini kita bisa menemukan banyak barang-barang antik peninggalan Mesir kuno. Ini salah satu peti mati Firaun yang didesain begitu unik dan mewah, dilapisi emas, dan biasanya di atasnya tuh dituliskan perjalanan hidupnya dalam bahasa hieroglif. Lihat deh, ini ada beberapa gambar peti matinya Firaun, unik-unik ya. Di bawah situ ada ruangan tempat disimpannya 22 royal mummies, 18 kings, dan 4 queens. Aku akan masuk ke dalam sana, tapi nggak boleh dokumentasi guys. Kira-kira mumi-muminya seperti ini. Bayangin, mereka udah meninggal ribuan tahun yang lalu, tapi mostly jasadnya masih utuh, ada yang masih ada giginya, rambutnya, kayak lihat orang lagi tidur. Mumi-mumi ini ditemukan di berbagai tempat dengan kondisi yang berbeda-beda. Di dalam ada mumi Ramses II yang diyakini sebagai Firaun di zaman Nabi Musa alaihissalam. Pokoknya kalau ke Kairo, kalian harus mampir ke museum ini dan lihat sendiri. Udah selesai tadi lihat muminya. Ada Ramses II, ada Ramses III. Selamat datang di Kota Mati. Semua yang sedang kita lihat ini sebenarnya bukanlah rumah, melainkan kuburan. Sudah ada sejak berabad-abad yang lalu dan sampai sekarang masih ada yang meninggal dikuburkan di sini. City of the Dead, luasnya kira-kira 10 km dan terletak di pinggir kota Kairo. Di antara orang-orang yang mati, ada orang-orang yang hidup yang tinggal di sini. Sebuah pemandangan yang tidak biasa dan menarik melihat kehidupan di tengah makam-makam ini. Tahu nggak, di sini banyak makam orang-orang besar, salah satunya guru besar kita, Imam Syafi'i.
Makamnya ada di dalam masjid ini. Sore ini kita berkesempatan untuk menunaikan sholat asar di masjidnya sekaligus berziarah ke makam Imam Syafi'i. Masya Allah, cakep banget ya ukiran-ukirannya. Tingginya hampir 16 meter dan di bagian atas diberi lambang perahu yang menggambarkan ilmu Imam Syafi'i seperti lautan. Kalian pasti nggak asing kan dengan Universitas Al-Azhar Kairo? Banyak banget ulama yang belajar di sana. Nah, sekarang kita lagi jalan kaki melewati pasar menuju ke masjidnya, Masjid Al-Azhar Kairo, untuk menunaikan sholat maghrib. Sebelum kembali ke hotel untuk beristirahat, malam ini ditutup dengan tarian sufi dan makan malam di krus. Sungguh hari yang panjang dan seru banget di kota Kairo. Gimana menurut kalian? Mesir penuh dengan harta karun kan? Komen di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga ada hal baik yang bisa diambil dari video ini. Maafin ya kalau ada salah. Oh ya, besok kita akan melanjutkan perjalanan ke Gunung Sinai. Penasaran kan di sana ada cerita apa aja? Tonton di vlog aku selanjutnya. I'll see you soon everyone. Assalamualaikum.